700 tentara akan berhadapan dengan 3.000 tentara. Di sini kita jangan kalah jumlah, artinya kita tidak boleh kiut dengan kalah jumlah. Karena Allah berfirman, "Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah." Terlalu banyak kisah-kisah terdahulu. Kelompok kecil mengalahkan kelompok besar, semua atas izin Allah. Saya lanjutkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Akhirnya di Mujamma' Saykhain, Nabi bergerak dengan 700 tentara. Yang 700 ini hanya 3 pakai kuda. Sementara orang-orang Quraisy 3.000 tentara itu saking cerdasnya, yang namanya Abu Sufyan ini, dia mengatakan apa? Buat pedang, gagang pedang dari emas. Buat pedang dari perak. Bawa istri-istri terbaik kalian untuk ikut berperang. Tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya satu, agar emas dan wanita menjadi motivasi mereka. Kenapa demikian? Kalau mereka kalah, mereka akan meninggalkan wanita-wanita yang mereka banggakan. Mereka akan meninggalkan harta-harta yang mereka telah lama cari. Tujuannya apa? Menang. Harus menang, menang dan menang. Akhirnya apa Bapak Ibu dimuliakan Allah? Saya ingin mengatakan, mungkin sejarah boleh mencatat kita kalah pada peperangan ini. Tapi saya tidak termasuk orang yang meyakini kita kalah. Di tempat ini kita tidak kalah walaupun jumlah sedikit. Hanya satu faktor yang membuat umat Islam itu terpuruk. Karena apa Bapak Ibu? Nabi sebelum perang di atas gunung Rumat ini, Nabi mengatakan apa? Wahai tim pemanah, tolong, jikalau kemudian perang sedang berkecamuk dan jasadku ini terpukul, aku mati, kata Nabi. Dan kemudian aku terdampar di atas tanah, dan burung gagak pun pemakan daging ini mencabik dagingku, kata Nabi, jangan tinggalkan bukit pemanah. Itu strategi perang baginda Nabi. Saya ingat ketika Datuk Dr. Fahidi dengan seorang menteri dari Prancis itu mempelajari strategi perang baginda Nabi dan Khalid bin Walid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 700 lawan 3.000 kita menang hakikatnya. Perang itu terjadi di waktu duha. Perang itu terjadi hari Sabtu. Nabi dengan cerdasnya memenangkan peperangan. 700 lawan 3.000 Bapak Ibu, 28 orang Quraisy mati. Kita nggak ada yang mati. Di saat itu juga Nabi memporak-porandakan kekuatan orang Quraisy. Sehingga apa? Ghanimah. Ghanimah itu artinya apa Bapak Ibu? Harta rampasan perang. Emas-emas yang dibawa orang Quraisy itu berhambaran di belakang Jabal Rumat, di antara gunung Uhud. Manusiawi. Kemudian para sahabat ini turun. Abdullah ibnu Jahsyin mengatakan apa? Nabi nggak bolehin kita turun, nggak usah turun, jangan turun, kita dilarang. Sahabat bilang apa? Sebentar, hanya ngambil rampasan perang. Karena apa Bapak Ibu? Rampasan perang ini kalau dikumpulkan nanti, yang ngambil dapat 2 bagian, tentara-tentara yang lain dapat satu bagian. Termotivasi dengan harta rampasan perang sampai melupakan perintah indah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya termasuk yang mengatakan kita tidak kalah karena faktor jumlah. Kalahnya kita pada perang Uhud karena ketidaktaatan atas perintah panglima perang pada saat itu adalah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu Bapak Ibu perlu kami ceritakan, yang datang ini dipimpin oleh seorang sahabat ketika masuk Islam bergelar pedang Allah. Siapa dia Bapak Ibu? Kurma 1 kilo? Halo, Khalid bin Walid. Saya nggak bawa kurma. Nama Pak sahabat yang ikut pada saat adalah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini Bapak Ibu adalah seorang sahabat yang memiliki kecerdasan strategi perang yang luar biasa. Pada saat itu dia belum masuk Islam, sehingga dialah yang pertama kali menghancurkan tim pemanah. Sampai Abdullah ibnu Jahsyin dipotong tangan, dia pegang tangan kiri, potong tangan kiri, pegang pakai ini, terpenggalah ibnu Jahsy. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Khalid bin Walid pertama kali menguasai Jabal Rummat, memporak-porandakan kekuatan muslimin. Bahkan Nabi saat dalam ringkasan ini ada seorang sahabat yang tugasnya adalah seorang perawat, dia perempuan namanya Nusaibah, harus angkat perang melindungi Nabi. Karena Nabi, jasad beliau ini, baju besi beliau ini sampai masuk besinya ke dada Nabi. Saking kerasnya tebasan-tebasan yang diterima oleh baginda Nabi. Di tempat ini Nabi 3-4 kali beliau harus pingsan. Sampai kemudian perang ini kita pada kekalahan, dan Nabi kemudian mengubah strategi dan beliau berada pada gunung Uhud. Di sini Nabi tidak berlari dan tidak bersembunyi.
Karena sejarah banyak mencatat Nabi lari tidak. Nabi hanya mengatur strategi agar kemudian dia berada di belakang Uhud. Dengan tujuan apa Bapak Ibu? Agar musuh itu datang dari satu arah. Baik, kita langsung ke syuhada Uhud. Di Uhud ini ada 70 orang yang syahid. Mereka adalah penghafal Al-Quran. Nabi sampai bersumpah tidak akan pernah terjadi kejadian seperti ini, dan laknat Allah kepada mereka yang telah membunuh atau melukai para nabi. Sekarang kita akan ke tempat itu karena ini bagian daripada sunnah ziarah. Nabi tidak kurang dalam satu hari itu selalu datang ke makam syuhada Uhud. Terima kasih. Hati, kasih hidup. Jadi julun itu, Uhud, no. Julun dia bro, ya tan Uhud, julun. Kalau itu yang tempat amanah ya. Jemaah. Ini makamnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita sedang berada di Uhud atau Gunung Uhud. Kemudian telah dijelaskan tadi beberapa sejarah tentang Uhud, dan kita bergerak ke menuju syuhada Uhud atau orang-orang kaum muslimin yang saat itu gugur pada perang Uhud tersebut. Kita dari sini. Allah. Baik Bapak Ibu, hari ini dulu kita berkumpul, kita ziarah dulu.